Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Karena tanpa Anda semua juga channel ini tidak akan berkembang. Oke, kali ini saya akan bicara tentang persiapan pertandingan di IPL Liga Premier Inggris pada besok malam jam 22.30 di mana ada big match, Derby Manchester. Manchester biru versus Manchester merah. Ini pasti akan mendapatkan perhatian luar biasa. Laga yang penuh emosional yang akan berlangsung di mana dua-duanya punya kepentingan. Manchester City di bawah Pep Guardiola sekarang tertinggal 1 poin di belakang pimpinan klasemen Liverpool. Ya, 59 poin mereka, Liverpool dengan 60, tapi di sini kesempatan buat Pep dan pasukannya untuk bisa meraih 3 poin di Stadion Etihad markas mereka di saat akan menjamu Manchester United, tim asuhan Erik ten Hag. 3 poin ini sangat penting dengan harapan tentunya bagi kubu City, Liverpool bisa terganjal dalam pertandingan ketika melakukan away atau tandang ke markas Nottingham Forest. Nah, bagi MU juga punya kepentingan. MU sekarang ada di posisi ke-6. Sedang membidik mengincar untuk bagaimana mereka bisa menembus sampai ke 4 besar atau zona Champions. Posisi paling di bawah itu di batas zona Champions diduduki oleh Aston Villa. Jarak antara MU dan Villa itu terpaut 8 poin. Karena Villa 52, MU 44 poin. Memainkan 26 pertandingan. Karena baik City dan MU ini akan melakoni pertandingan di pekan ke-27. Jika MU bisa memenangkan pertandingan, maka tentunya harapan bagi MU, Villa terganjal ketika menuju ke markas Luton atau Luton Town. Oke, ini yang kita akan tunggu. Nah, di atas MU itu ada Tottenham Hotspur. Jarak Tottenham dengan MU terpaut 3 poin karena Spurs dengan 47 poin. Nah, MU sekali lagi dengan 44 poin. Nah, juga tentunya ada harapan bagi Ten Hag dan tim asuhannya. Spurs bisa terganjal sehingga mereka bisa menyamai poin dari Spurs. Karena Spurs akan menjamu Crystal Palace dalam derby London. Dan saya pikir kalau bicara peluang, Spurs akan menang. Karena Spurs juga akan menginginkan untuk bisa menekan habis Aston Villa. Karena posisi mereka masih memungkinkan sampai di akhir musim untuk berada paling tidak di posisi keempat. Karena 3 besar di atas tidak akan bergeser saya pikir. Liverpool, City, dan Arsenal. Yang semua terpaut 1 poin. Liverpool dengan City 1 poin, City dengan Arsenal 1 poin. Jadi rame Arsenal dengan Liverpool ada 2 poin. Jadi 3 klub inilah yang nantinya akan saling memperebutkan gelar juara pada musim ini. Jadi siapapun yang tergelincir bisa akan ada perubahan di klasemen sementara. Nah, kita kebalik dengan duel antara City dan MU. Ya. Bagaimana respon Pep untuk pertandingan ini? Di laga awal tahun lalu, City menang dengan 3-0 ketika bermain di Old Trafford. MU sendiri tidak mampu bisa membuat gol. Karena bagi MU sekarang yang menjadi masalah adalah selisih plus poin mereka ya. Bukan poin, gol mereka yang agak buruk. Memasukkan 36, kemasukan 36. Artinya 0. Di antara 6 besar itu yang ada, mereka yang paling buruk. Ini yang harus diubah, harus ada pemecahan bagi Erik ten Hag. Mencari jalan keluar bagaimana agar pertahanan mereka itu tidak gampang tertembus oleh penyerang-penyerang lawan. Sekarang mereka menghadapi dengan kekuatan kecepatan dari pemain-pemain City. Bukan tidak mungkin lagi gawang dari Andre Onana itu jebol. Karena kita tahu bersama City punya Haaland di depan. Di barisan kedua mereka masih punya Kevin De Bruyne yang sedang naik lagi saat ini. Setelah kembali dari cedera mereka masih punya anak muda seperti Phil Foden. Ya, masih ada Jeremy Doku yang bisa dimainkan. Ada Matthew Lewis, ada Kovacic di sana, ada Bernardo Silva. Semua opsi-opsinya bisa diputar ya. Diracik dengan baik oleh Pep Guardiola. Dan semua bisa mencetak gol. Nah, apalagi sekarang kalau bisa melihat dengan pertahanan MU kan Luke Shaw masih mengalami cedera. Kemudian Maguire masih ada kena benturan, masih diragukan apakah dia akan main atau tidak. Kalau Maguire nggak ada pasti Erik ten Hag harus memutar otak lagi untuk mencari jalan keluar agar di bek tengah ini siapa yang akan menampingi, misalnya Varane ada di sana, siapa yang akan masuk. Apakah menarik Lindelof itu yang ketika kemarin saat mereka kalah dari Fulham bermain di kiri atau dia lebih ke tengah? Karena MU masih punya satu bek tengah veteran mereka tentunya, Johnny Evans, yang bisa dimaksimalkan tampil bersama dengan Varane dan membiarkan Lindelof bermain di kiri kemudian Dalot.
Ya, Diogo Dalot bermain di sisi kanan. Itu kan yang bisa dilakukan oleh Erik ten Hag kalau Maguire tidak dalam kondisi terbaik. Karena yang harus diperhatikan benar adalah garis belakang mereka memang. Haaland, ujung tombak bagi City, pasti akan tampil habis-habisan, ingin bisa membuat gol, memperlebar jarak dengan Mo Salah yang sedang mengejar dia ya di daftar pencetak gol terbanyak. Dan ini kesempatan bagi Haaland. Dukungan dari lini tengah sangat mumpuni. Ada Foden, ada Bernardo Silva, ada De Bruyne apalagi masih bisa memberikan umpan-umpan terbaik, Doku atau siapapun yang dimainkan, Matheus Lois yang bisa dimainkan, ini semua pemain-pemain terbaik yang ada di belakang Erling Haaland. Nah, kita lihat coba sekarang dengan komposisi City. City akan bermain dengan apa? Apakah flat dengan 4 pemain belakang, berdiri di depan Ederson Moraes, Kyle Walker bermain di kanan, atau tarik ke kiri adalah Nathan Ake dengan 2 pemain John Stones bermain dengan Ruben Dias, atau Ruben Dias dengan Manuel Akanji mendorong John Stones bermain di gelandang bertahan double pivot bersama dengan Rodri. Itu yang kita akan tunggu dengan skema permainan di starting 11 Pep Guardiola. Oke, kalau Kyle Walker tidak bermain, maka 3 back yang pasti dimainkan. Ya, Ruben Dias ditemani Nathan Ake dan juga dengan Akanji yang bermain di tengah. Ini sangat kuat memang. Rodri dan John Stones bermain 2. Jadi sama seperti ketika mereka terakhir menang melawan Bournemouth di markas Bournemouth dengan 0-1, ya bermain dengan posisi ini. Kemudian 4 pemain di belakang Haaland sebagai ujung tombak adalah Matheus Luiz, Kovacic, ada Bernardo Silva dan juga ada Kevin De Bruyne yang bisa dimainkan. Nah, sekarang saya melihat katakan Kovacic tidak ada di sana, mungkin saja Matheus Luiz akan bermain, Phil Foden, kemudian De Bruyne dan Bernardo Silva. Jika tidak ada Matheus Luiz sana, masih Jeremy Doku bisa bermain. Karena Grealish kan masih bermasalah, belum bisa dimainkan. Nah, mereka masih punya satu opsi. Jika langsung bermain dengan 2 ujung tombak sekaligus, ya, pemain yang saya maksud di sini adalah Julian Alvarez. Mungkin saja bisa dimainkan, berdiri di belakang Haaland. Nah, itulah karena banyak pemain-pemain bagus. Bagi Pep tidak akan dipusingkan dia untuk bisa mengutak-atik, meracik skema permainan dia. Pertahanan dia oke, bagus, gelandang dia bagus, dan ujung tombaknya gacor. Dengan tentunya ada Haaland di depan. Ini yang harus bagi Ten Hag berpikir keras untuk tidak membuat Haaland itu bisa mengacak-acak di belakang. Tapi apapun itu, otak serangannya ada di Kevin De Bruyne. Tugas bagi Casemiro kalau bermain bertahan, atau Scott McTominay yang dimainkan lebih dulu, bukan Maino. Ini akan jauh lebih bagus jika bermain dengan 2 yang lebih bertahan. Karena masih punya Eriksen memang di bangku cadangan yang mungkin bisa dimainkan lagi. Ya. Jadi kalau bermain dengan 4 back, depan Onana saya bilang, yang tadi saya bilang ada Dalot di kanan, Lindelof di kiri, Varane dengan Johnny Evans mungkin bisa dia jadi kekuatan kalau Maguire nggak main. Ya, dengan McTominay yang dimainkan lebih dulu, walaupun McTominay datang sebagai super sub yang lebih bagus. Ya, bisa saja dimainkan Eriksen lebih dulu, tapi saya memikir McTominay oke lah untuk bermain dengan Casemiro. Nah, di depan siapa? Ketika Rasmus Højlund tidak ada sini, mengalami masalah ya dengan kebugaran dia. Pasti Marcus Rashford yang didorong lebih ke depan. Di belakangnya ada 3. Apakah Ten Hag berani memainkan lebih dulu Anthony bermain sisi kanan, Gnarzo di kiri, dan di belakang Rashford adalah Bruno Fernandes sebagai kapten kesebelasan? Saya pikir ini satu komposisi terbaik dibandingkan dia memilih pemain seperti Orson yang dimainkan lebih dulu yang tidak akan ada manfaatnya. Jadi saya pikir ada ini yang akan kita lihat dengan sampai sejauh mana dicermati oleh Ten Hag untuk starting 11 karena tidak boleh main-main. Liverpool itu berharap bahwa City tertahan paling tidak, atau bahkan ada kejutan dengan kekalahan mereka dari MU. Ini akan bagus buat mereka ya untuk ada di puncak klasmen kalau mereka bisa mengalahkan Forest, karena bagi Liverpool sendiri kan bermasalah dengan banyaknya pemain-pemain mereka yang cedera, sehingga Klopp sebagai pelatih tentunya hanya bisa mendorong pemain-pemain bocil-bocil anak-anak muda ini yang bermain, tapi tetap dengan kondisi yang bagus. Mereka sukses mengalahkan Southampton di putaran kelima di Piala FA. Oke, saya tidak ke sana, saya balik lagi ke City dan MU. Ya. Bagi City, ya, mereka sekarang termotivasi. Di putaran kelima mereka sekarang lolos ke babak perempat final Piala FA setelah menghajar Luton dengan 6-2. Demikian juga dengan MU.
yang mengalahkan Forest lewat gol Casemiro di kandang lawan dengan 1-0. Jadi ketika kedua ini tampil, dua-duanya sedang termotivasi karena sudah lolos ke babak perempat final Piala FA. Nah, dalam undian kita sudah tahu bersama teman-teman bahwa City akan ketemu dengan Newcastle, sementara MU ketemu tim kuat seperti Liverpool di babak perempat final Piala FA. Dan kita akan saksikan duel sengit yang akan terjadi di derby Manchester Biru dan Manchester Merah ini, yang akan berlangsung pada besok malam. Bagaimana buat teman-teman? Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Bagi pendukung City pasti City, bagi pendukung MU pasti MU. Dan apakah MU bisa paling tidak membawa pulang 1 poin? Itu yang kita nantikan. Tapi rasa-rasanya ketika Pep menginstruksikan semua pemain untuk bisa tampil all out, tampil terbuka, sangat ofensif, mereka tentunya punya peluang. Dengan persentase 60-40 wajar sebagai tuan rumah. Dan apalagi saya bilang tadi di awal kan, di pertandingan pertama di Old Trafford saja mereka bisa menggelontorkan 3 gol ke gawang MU. Ya, saya pasti mereka akan bisa mengulangi itu ketika mereka menjadi tuan rumah. Tapi Pep tetap menaruh rasa respek, hormat terhadap anak-anak asuhan Ten Hag. Mereka tidak boleh terlalu overconfidence menghadapi MU. Karena bisa saja MU akan bisa mencuri poin di Etihad. Harus hati-hati memang bagi City. Jangan sampai mereka terulang lagi ketika Chelsea bisa mampu menyulitkan mereka dan hanya bisa bermain imbang 1-1. Dengan gol balasan itu datang dari Rodri. Ya, mereka tidak mau terulang dengan hal-hal seperti itu. Dan pasti akan fokus bagi Pep untuk bermain di depan publik mereka. Kita nantikan duel ini pada Minggu malam. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.